Ini rakyat butuh banyak politisi yang bisa bersuara untuk rakyat. Jangan sebangsa Korea-Korea yang nggak jelas itu, yang pating cerbu ngomongannya. Suara partai mesti beneran memperjuangkan rakyat. Lah manfaatkan ini Bu Risma, Pak Andika, Pak Ahok, Pak Answar Anas, Mas Hendi, dan lain-lainnya. Memantau kinerja pemerintah. Ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Nah, kita sebagai rakyat, melewati berbagai jalan kehidupan itu pasti penuh tantangan, pasti. Jarang yang mulus, kayak jalan tol jarang. Ada yang kuat dan ada yang tidak, ada yang lemah. Nah, setelah Pilkada Rabu kemarin itu kita harus belajar banyak ini. Pada para tokoh yang suaranya masih berada di bawah kandidat yang lain. Ya, jangan terus larut dalam kesedihan. Hidup ini bukan hanya soal urusan demokrasi. Masih banyak urusan lain tuh. Nah, lihatlah para kandidat yang kemarin diusung PDIP. Mereka bukan para prajurit cemen, mutungan, enggak. Siapapun mereka tidak akan mudah menyerah. Ingat ini, ajang demokrasi itu bukan kemarin saja. Tiap 5 tahun akan terulang. Terus. Semua harus dievaluasi, dibenahi agar di masa depan bisa lebih baik lagi. Itu namanya pejuang betul itu. Nah, percayalah, mereka itu orang-orang besar yang begitu kalah pilkada lantas tutup buku, oh enggak. Mundur dari politik, enggak. Tidak sama sekali. Ada Bu Risma, ada Mas Hendi, ada Pak Andika dan Pak Ganjar. Termasuk Profesor Mahfud. Dan banyak yang lainnya. Mereka harus tetap aktif di dunia politik. Karena kalau orang-orang baik itu diam, maka orang-orang jahat akan berkuasa. Membenahi apa yang sedang mewabah di Indonesia ini. Nah, jangan dikira begitu kalah pilkada mereka narik diri. Tidak akan. Jangan percaya ini. Mereka punya pendirian, punya prinsip, punya keteguhan atau sikap jelas dalam politik. Mereka bukan orang-orang yang silau dengan jabatan. Mereka bukan orang-orang yang silau dengan harta dan sebagainya. Kita sudah mendengarkan ada Mas Pram itu kemarin ditawari jabatan. Menteri sama Pak Prabowo itu dipanggil. Tapi menolak. Nah, Begawan juga yakin ini ada banyak selintutan politik yang tidak diungkap ke publik. Termasuk yang dialami Pak Andika. Bu Risma, Profesor Mahfud, dan lainnya. Ada rasa keingintahuan yang besar. Nah, waktu Bu Risma tampil dalam sebuah podcast, waktu pamitan pada Pak Jokowi, yang saat itu masih jadi presiden itu, sebagai pembantu presiden, Bu Risma pamitan resmi itu. Tapi beliau menolak menceritakan apa dialog antar keduanya. Nggak etis kalau diceritakan. Loh, beda dengan yang lain sama Mas Pram, yang langsung diizinkan. Dan entahlah, Bu Risma bukan orang yang suka menutup informasi yang bersifat publik. Beliau jarang banget nyimpan urusan politik loh. Bahkan obrolan sama Bu Mega sering diceritakan. Gitu. Tapi ini enggak. Apakah ada tekanan? Apakah ada pesan yang tegas? Atau kalimat bernada intimidatif? Pak Andika itu salah satu tokoh yang kemarin mencoba panggung pilkada. Mantan panglima loh itu, jenderal penuh itu. Sosok yang mesti kita teladani, kita contoh. Menjelang pilkada kemarin, bila kita mau jeli loh, kalau ngeker itu. Sebenarnya di tampilan YouTube versi komputer atau laptop, ada pemberitaan tentang dirinya yang bersifat negatif. Dan kalau mau teliti itu, ada label yang disematkan di tayangan itu. Bersponsor itu. Berarti ada pihak-pihak yang memang mau menjatuhkan namanya. Nah, jahat banget itu. Jika nggak salah, tampilan itu keluar sejak 25 November hingga 27 November. Sayangnya kita tidak bisa melihat siapa yang mengiklankan tayangan itu. Nah, ini cara-cara seperti cara-cara kotor ini yang masyarakat harusnya paham. Tapi ya belum ngerti. Masih banyak yang jadul. Misalnya mau HP, WA sama selfie ya. Tapi hal-hal seperti ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, pemberitaan soal Pak Andika itu memang diangkat oleh sebuah media mainstream. Dan siapa yang mengiklankan? Kayaknya kita bisa menebak.
Itu semua Begawan yakin nggak akan menggoyahkan Pak Andika dengan serangan-serangan seperti itu. Beliau itu salah satu militer yang berprestasi di Indonesia. Seorang anak bangsa, kader bangsa terbaik dalam lingkungan di TNI itu. Kepemimpinannya tegas, punya perhatian pada masyarakat. Sayangnya itu masyarakat Jawa Tengah sebagian besar malah tidak memilih. Ya sudah. Lah ada kandidat dengan kemampuan spesial, malah nggak mau. Ya kita masih mau saja lah dieret-eret sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lawan PDIP. Sebenarnya enggak, jangan begitu harusnya. Masyarakat harus paham. Kita memilih pemimpin, bukan memilih partai. Yang sebenarnya itu kalau membenturkan antara PDIP dengan Pak Jokowi yang akhirnya mengakibatkan dampak ke Pak Andika itu receh banget. Lah mau bagaimanapun Pak Jokowi itu kan sudah purna, wis gak akan bisa berbuat banyak itu. Ya cuma dia menggunakan hal-hal yang mungkin masih bisa dia gunakan. Sembuh itu cara apa. Nah posisi dia sekarang itu, kontribusinya di politik Indonesia, ya sama kayak rakyat seperti Begawan ini. Cuma bedanya Begawan itu cerigis, ngeritik, kalau Pak Jokowi mungkin enggak. Nah dibandingkan dengan Pak Andika, malah jelas lebih jelas Pak Andika loh. Pasangan Mas Hendi itu masih bisa berkontribusi di partai. Pemikiran-pemikirannya bisa diperjuangkan, bisa diuji untuk disuarakan dengan lebih nyata nanti. Dan Pak Jokowi mau perjuangkan siapa dan gimana? Lewat Gibran anaknya yang sekarang jadi wakil presiden. Partai randuwil. Nah terus sesudah itu otomatis disetujui sama presiden. Untuk apa yang dilakukan Gibran itu nanti jadi wakil presiden. Ya belum tentu. Pak Prabowo tidak sebodoh itulah. Lantas apa ya? Gak bisa ketemu langsung sama Presiden Prabowo. Ya kita lihat saja nantilah bagaimana perkembangannya. Dalam teropong analisis Begawan itu makin hari atau makin berjalannya waktu, hubungan Pak Jokowi dengan kepala negara bakalan bertambah renggang nih kelihatannya. Karena seakan-akan Pak Prabowo dilompati diece bahwa Pak Jokowi lebih kuat, ya, lebih berpengaruh, lebih piawi ya mungkin ya sebagai kepala negara ya suwe-suwe ya anyel itu. Ini menurut analisa saya itu. Dulu awal-awal Pak Jokowi jadi presiden ya dengan Pak BY itu masih ketemuan juga. Malah sampai 2 tahun kalau nggak salah. Pak BY masih diundang ke istana. Karena Pak BY orang aneh-aneh waktu itu. Setelah jadi presiden berarti ya sudah gitu. Ngomong kutu, gitu. Ngelukis, nyanyi dan sebagainya. Malah dulu disuruh ngajak Pak Mas Ahaye juga. Terus Mas Ahaye ngobrol sama Gibran. Apakah hal yang sama bakal terulang antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya paling lama setahun lah. Prediksi Begawan sih enggak. Setahun lagi sudah itu keduanya ketemu ya boh. Ya paling-paling HUT kemerdekaan lah. Mantan presiden akan diundang hadir dengan keluarganya semua. Nah dengan ada tambahan Pak Andika di kubu PDIP loh, di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Ada Mas Hendi, Bu Risma, serta yang lain di DPP nanti. Mestinya mesin partai ini jalannya lebih kencang. Partai nasionalis yang tetap konsisten itu harusnya lebih hebat. Ingat loh, posisi mereka di luar pemerintahan. Bukan sebagai sekutu, melainkan oposisi. Mesin partai jangan didinginkan, terus dihidupkan, ganti oli yang rutin itu loh. Justru berada di luar pemerintahan itu malah sedang dipanasi, jangan kedinginan malah mogok malah. Mesinnya nggak bisa dihidupkan, macet, repot. Bahan bakar terus penuh supaya terus berjalan. Nah, kenapa harus dipanasi? Soalnya pemerintah yang sekarang ini bakal laut-lautan pengelolaannya. Dilihat dari awalnya sudah. Ya ini perkiraan Begawan aja lah. Moga-moga resesi tidak hadir di Indonesia ini. Ini rakyat butuh banyak politisi yang bisa bersuara untuk rakyat. Jangan sebangsa Korea-Korea yang nggak jelas itu, yang pating cerbung ngomongannya. Suara partai mesti beneran memperjuangkan rakyat.
Lah manfaatkan ini Bu Risma, Pak Andika, Pak Ahok, Pak Answar Anas, Mas Hendi, dan lain-lainnya. Memantau kinerja pemerintah. Abaikanlah soal pemilu masih lama, masih 5 tahun. Malah sekarang itu memimpinnya harus tepat, harus mempersiapkan diri. Suara kritis tokoh-tokoh akan jadi penyemangat. Kader-kader yang ada di bawah di daerah. Rakyat akan merasa mereka dibersamai bersama partai yang diharapkan untuk bisa membela mereka. Bayangkan sekarang ini, oposisi tinggal PDIP saja loh, yang lainnya nggak ada. PKS dan Nasdem meski raih untuk jatah menteri atau wakil menteri, mereka sudah dinyatakan bukan oposisi. Ora wani wedi. Belum lagi banyak menteri yang kapasitas individualnya remuk-remukan. Lalu ada kepala daerah yang wah ampun deh, bantu masyarakat dan rakyat, mau berjuang menjalankan mereka bisa atau enggak ya sebelum tahu. Ingat loh, kondisi negara ini tidak sedang baik-baik saja. Apalagi ekonominya, hutang negaranya yang semakin menggelembung. Kemampuan menteri-menterinya, wapresnya, cara mereka berkoordinasi, dan banyak lagi. Bukan hanya rencana PPN naik 12% yang akan menghancurkan para pengusaha ini. Ada rencana implementasi tapera, bansos mau dibatasi, skema subsidi BPN mau dirubah, rakyat akan remuk ini. Ini rakyat itu bukan objek perasan tok loh ini. Bukan seperti sapi perah susunya yang dibuang-buang, itu bukan. Para pendukung pemerintah ini sebenarnya nggak mudeng-mudeng amat tentang hal ini. Jadi melakune atau arah pemerintahan mau bagaimana. Mereka ya orang mudeng. Taunya mereka dapat kok. Mereka hanya merasa wis menang pilpres, menang pilkada, njuk rasa seneng. Ngece-ngece nang medsos, ngeledek waktu ngumpul. Padahal di saat di rumah, di depan istrinya, anaknya, isinya muring-muring tok, nesu-nesu, sabat abotin jalani urip bendino, ya kayak mereka. Ya hanya karena gengsi aja lah, karena mungkin orang menang itu dikira terus apa-apa enek gitu. Mereka nggak mau terus terang. Memangnya mereka dapat sesuatu? Enggak. Memang beras ya paling 5 kilo. Buat berapa hari itu? 2-3 hari selesai. Atau duit gedenya 10 juta lah. Kalau yang toko-toko. Buat hidup sampai kapan? Mereka itu jauh lebih tersiksa dibanding kita. Wis dadi pendukung, suaranya tidak didengar. Apa coba yang diharapkan dari pemerintah sekarang? Jari Mendikbud janji nih, mau nambah gaji guru PNS 1 juta. Lantas honorer 2 juta. Ternyata ya dudu kuwi. Bukan ternyata. Ya. Nah, seperti apa? Seperti ini. Ya monggo lah. Kita tunggu saja pemerintah yang akan datang. Agar masyarakat tidak hanya dibohongin saja. Kita lihat para kandidat-kandidat yang kemarin tidak bisa memenangkan. Mereka akan menjadi contoh bagi kita. Menjadi teladan bagi kita. Itu ya. Inilah pesan Om Begawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam ngumpul, salam Begawan. Dadah.